Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan kita boleh kembali beribadah bersekutu, mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya rasa semua kita tahu bahwa yang namanya kapal besar Titanic itu memang pernah tenggelam. Pernah dibuat, tapi juga pernah tenggelam. Dibuatnya entah berapa tahun, tetapi dibuat tahun 1909, Maret tanggal 31, tapi di launching 1911. Tapi pada tahun 1912, bulan April tanggal 15, kapal yang berangkat dari Southampton menuju New York City, masih di wilayah Amerika Serikat, kapal ini menghantam sebuah gunung es yang besar dan kapal ini hancur. Padahal kapal ini dibuat sedemikian rupa sampai mereka yang memahami kapal ini sesumbar dan berkata, kapal ini tidak mungkin tenggelam. Namun apa yang terjadi? Hantaman yang besar terhadap gunung es itu justru merobek lambung daripada kapal, dan kapal ini pelan-pelan turun dan tenggelam. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, biasanya kalau saya baca kisah mengenai kapal ini, saya fokus pada kapal. Tapi waktu saya mempersiapkan firman dan saya baca cerita ini, fokus saya bukanlah pada kapalnya, tapi fokus saya adalah kepada gunung esnya. Betapa gunung esnya itu sangat-sangat luar biasa kuat. Sampai dihantam oleh kapal yang sangat besar. Panjangnya 269 meter. Tingginya adalah 19,7 meter. Dibuat dengan begitu kuat. Sampai mereka berkata kapal ini tidak perlu skoci karena tidak bisa tenggelam. Kapal ini juga tidak perlu yang namanya life jacket. Karena kapal ini tidak butuh itu, tidak akan tenggelam. Ya bolehlah siapin sedikit-sedikit. Tapi kapal yang dibangga-banggakan itu akhirnya tenggelam juga. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, orang Kristen harus jadi bukan seperti kapalnya, tapi seperti gunung esnya. Gunung es yang tidak bisa terkalahkan, gunung es yang tidak bisa tergoncangkan, tidak bisa tergoyahkan, apalagi dihancurkan. Itu sebabnya hari ini kita mau bersama-sama merenungkan firman dengan tema ini. The unshakable, yang tak tergoncangkan, yang tak tergoyahkan. Supaya hidup saudara dan saya kita belajar bahwa dunia kita ini semakin hari semakin tidak bisa kita lihat dengan baik karena segala sesuatu tidak menentu dalam hidup. Tidak ada yang bisa dipegang dengan baik. Hari ini baik, besok belum tentu. Hari ini ada, besok belum tentu ada. Hari ini bisa, besok belum tentu masih bisa. Itulah dunia kita. Namun kita harus belajar bagaimana menjadi orang Kristen yang kokoh di dalam kehidupan ini. Dan hari ini kita akan belajar dari 3 anak muda yang bernama Sadra, Mesa, dan Abednego. Ya, saudara berkata, udah pernah dengar Pak? Saya juga. Di sekolah minggu kita banyak dengar, kita baca firman. Tapi ada sisi-sisi yang berbeda yang kita mau pelajari mengenai 3 anak muda ini. Bagaimana kehidupan mereka, kita mencontoh dari mereka. Supaya kita bisa hidup dan hidup kita bisa mengalami apa yang disebut the unshakable person. Orang yang tidak gampang atau tidak bisa digoncangkan. Yang pertama kita mau lihat apa yang diajarkan Alkitab mengenai iman yang tidak tergoncangkan itu. Kita akan lihat nomor 1 yaitu signs of unshakable. Tanda-tanda orang-orang yang tidak tergoncangkan. Apa yang mereka punya? Apa yang mereka miliki dalam hidup?
Mari lihat Daniel pasal 3 ayat 14 sampai 18. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar hai Sadra, Mesa dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadra, Mesa dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Wow, ini tidak main-main. Ini situasinya genting. Ini situasinya gawat darurat. Bukan untuk satu bangsa, untuk 3 orang. Sadra, Mesa dan Abednego mengalami situasi gawat darurat. Kalau tidak menyembah patung emas yang dibuat raja, hukumannya adalah masuk dapur api yang dipanaskan nanti 7 kali lebih panas dari sekarang. Dan kalau kita lihat, mereka tidak ada diplomasi dengan raja. Mereka tidak ada tawar-menawar negosiasi dengan raja. Mereka menjawabnya itu ya dan amin, pasti. Pasti. Mereka menjawab tidak ada keraguan. Tidak ada bermain politik. Dijawab apa adanya. Kami tidak perlu kasih jawaban pada raja. Dengan singkat kata mereka menolak untuk menyembah. Walaupun tahu akan hukuman yang akan mereka alami. Disinilah kita melihat 3 orang ini kuat terhadap tekanan. Bapak Ibu, bayangkan satu daerah, satu bangsa itu menyembah semua, sujud menyembah semua, 3 orang aja berdiri, nggak menyembah. Saya heran CCTV-nya di mana sampai ketahuan. Ada yang lapor, tapi rajanya cukup bijaksana, panggil mereka. Tidak gampang percaya pada bisikan orang. Ditanya dulu, apakah benar, hai Sadra, Mesa, Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Tanya. Lalu dikasih tahu, kalau ada bunyi-bunyian aturannya, nyembah ya. Halus rajanya, karena kenal dengan mereka. Tapi kalau kamu tidak nyembah, itu hukumannya. Walaupun dekat dengan raja, mereka bilang tidak. Ini orang-orang kuat tekanan Bapak Ibu. Kalau satu gereja ini semua pakai jas, tapi saudara pakai celana pendek dan kaos, saudara akan merasakan tekanan sosial. Semua kok pakai baju jas. Aku saja yang pakai celana pendek dan kaos. Saudara akan mengalami tekanan sosial dalam hal ini. Karena saudara sendiri yang pakai baju bukan jas. Namanya underdress itu. Merasa tekanan. Betul? Itu baru jas. Semua pakai batik. Saudara kaos oblong dan jeans. Saudara akan rasakan ada tekanan. Kok saya sendiri yang kayak gini. Nah ini semua menyembah, 3 ini tidak. Tekanan itu datang. Tapi mereka ini orang yang kuat terhadap tekanan. No. Kalau urusan nyembah, saya nggak main-main. Saya tidak pura-pura. Saya tidak akan bersandiwara. No. Kami tidak. Walaupun yang tanya raja, maaf raja, no. Itulah yang saya katakan, mereka ini orang yang kuat terhadap tekanan.
tekanan raja yang terakhir itu paling kuat. Mereka juga bilang no. Ini orang hebat. Mereka berani hadapi yang namanya penderitaan. Coba saudara lihat di dalam ayat yang ke-19 dikatakan apa? Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesakh dan Abednego. Lalu diperintahkan supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Dan ayat 20 dikatakan, kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesakh dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Emangnya Sadrak, Mesakh, Abednego nggak lihat tuh api? Lihat. Nggak kebayang tuh panasnya. Kebayang. Tapi mereka adalah orang-orang yang berani hadapi penderitaan. Orang Kristen di akhir zaman harus mempersiapkan diri bahwa hidup jadi Kristen bukan hanya bicara berkat. Hidup jadi Kristen bicara menderita bagi Yesus. Kita harus belajar pikul salib yang merupakan tema bulan lalu. Tapi bulan ini the unshakable. Bagaimana kita berusaha dan membangun diri menjadi jauh lebih kuat, lebih kokoh dalam iman, dalam kerohanian. Mereka tidak takut terhadap resiko apapun yang ada. Tahu resikonya itu di barbecue. Mati. Mereka tidak takut. Inilah orang-orang yang disebut the unshakable. Berapa banyak kita gampang sekali kompromi. Kompromi dengan dosa. Kompromi dengan jalan yang salah. Kompromi dengan kegelapan dalam hidup. Hanya mungkin demi sesuap nasi. Mari kita berusaha berubah. Bahwa hidup ini dilihat oleh CCTV sorga. Jangan main-main dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadilah orang-orang yang tidak gampang digoncangkan. Iman saudara, percaya saudara, diolok saudara. Kamu sok suci mau jadi pendeta kayak Pak Hania. Gereja melulu, ditelepon di gereja, di WhatsApp gereja. Dicari di mana gereja, terus aja di SMS gereja. Tanya pembantu bilang gereja, tanya suster bilang di gereja. Tanya anak bilang di gereja, mau jadi pendeta. Lalu saudara luntur. Ya udah deh, seminggu sekali. Jangan pernah luntur karena siapapun. Jangan pula jadi orang yang bilang, saya lul, sebenarnya ngomong-ngomong ya Pak, saya mah lebih senang di neraka daripada di sorga. Banyak artisnya. Itu ada yang pernah ngomong begitu sama saya. Saya bilang ini adalah manusia yang bicara tapi nggak pernah mikir. Neraka itu panas. Panas. Cobalah tidur tanpa AC. Saya kepingin tahu. Panas. Saudara bilang tahan api neraka. Aduh yang benar. Kalau mau bilang tahan api neraka, kita coba dulu dong dengan api korek api. Tangannya ditaruh ke depan. 5 menit aja kita coba, kita bakar. Tahan nggak? Kalau nggak tahan, jangan bilang tahan api neraka. Iya kan? Ada orang lain bilang, saya tidak takut menderita, bisa Pak. Lihat jarum suntik aja langsung semaput. Lihat darah langsung semaput. Mari kita belajar dalam hidup ini, be reasonable. Yang masuk akal dikit. Yang masuk akal. Api neraka itu panas, jangan mau di sana. Kita harus menjadi orang-orang yang disebut the unshakable. Yang dimaksud jadi orang yang tahan banting. Kalau ngalamin apa-apa bangkit lagi. Mengalami dihantam bangkit lagi. Mengalami kekalahan bangkit lagi. Mengalami kehancuran bangkit lagi. Yang selalu jadi masalah adalah dihantam dan tidak mau bangkit. Orang Kristen dikatakan orang benar itu jatuh 7 kali dibangkit lagi. Amin Bapak Ibu. Itu firman. Saya membaca kisah mengenai Presiden Abraham Lincoln. Ini orang bukan sembarangan. Potongan. Oke.
Mentalnya kuatnya luar biasa. Luarnya biasa, dalamnya luar biasa. Ini orang tahan banting. Tahun 1831 bangkrut dalam usaha. 1832 kalah dalam pemilihan lokal dalam dunia politik. 1833 bangkrut lagi. 1835 istrinya meninggal. 1836 sakit jiwa, tekanan mental sampai harus masuk rumah sakit jiwa. 1837 kalah dalam kontes pidato. 1840 gagal dalam pemilihan anggota Senat Amerika Serikat. 1842 menderita kekalahan untuk duduk dalam Kongres Amerika Serikat. 1848 gagal, kalah lagi di Kongres Amerika Serikat. 1855 gagal lagi di Senat Amerika Serikat. 1856 kalah dalam pemilihan untuk menduduki kursi wakil presiden Amerika Serikat. 1858 kalah lagi di Senat. 1860 akhirnya berhasil menjadi presiden Amerika Serikat. Manusia yang dalam hidup bisnis, hidup karir, dalam rumah tangga jatuh bangun luar biasa. Tapi dia bangkit dan menjadi presiden. The unshakable person. Allah mau dalam hidup saudara dan saya, kita menjadi orang-orang yang tidak gampang digoncangkan. Tidak gampang kita itu dihancurkan. Kalau kita mengalami kekalahan, kita mengalami kegagalan, bangkit. Tidak ada kata lain. Karena Allah kita pun sudah bangkit, siap untuk membela kehidupan kita. Yang kedua, kita lihat bersama-sama, apalagi yang Alkitab ajarkan kepada kita mengenai iman yang tidak tergoncangkan, yaitu adalah life of unshakable. Kehidupan yang tidak tergoncangkan itu. Tadi yang pertama kita bicara tanda-tanda orang yang tidak tergoncangkan. Yang bagian kedua kita bicara mengenai hidup orangnya yang tidak tergoncangkan. Ayat 16 sampai 18 kita tadi sudah lihat. Bagaimana jawaban 3 orang kepada raja. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Titik. Mau terima ya ini. Tidak mau terima, terserah. Tidak ada abu-abu. Ini hebatnya mereka. Kehidupan orang yang tidak tergoncangkan adalah kehidupan yang penuh penyerahan kepada Allah. Mereka bisa begini karena setiap hari hidup dan menyerahkan diri pada Allah. Sampai mereka itu tidak pernah takut pada yang lain. Tidak pernah. Kehidupan yang penuh komitmen kepada Allah membuat seseorang tidak gampang digoncangkan. Tiap hari memperbaharui komitmen dengan Tuhan. Kehidupan yang penuh dengan cinta kasih. Cinta kasih kepada Allah membawa orang itu rela ngalamin apa saja, rela korbankan apa saja demi Kristus. Itu sebabnya Petrus yang kita baca menyangkal Yesus 3 kali. Petrus yang sama ketika insaf, berubah, bertobat. Dia pun mengalami dalam hidupnya mati disalib. Tapi dia minta kepala di bawah, kaki di atas. Kalau guru silakan, kepala di atas, kaki di bawah. Aku mau kepalaku di bawah, kaki di atas. Hebat nih.
Saya membaca kisah mengenai seorang profesor bernama Chris Lucky. Tinggal di New Orleans, Amerika Serikat. Sebagai profesor selalu urusannya dengan kertas dan komputer. Suka menulis, suka membuat penyelidikan. Zaman dahulu dia itu simpan apa-apa itu di disket. Masih ingat komputer pakai disket? Nah, kalau saudara tahu komputer ada disket, berarti sekarang saudara sudah sangat dewasa usianya. Satu kali waktu ada pengumuman banjir datang. Jadi orang-orang harus keluar menyelamatkan diri, meninggalkan rumahnya. Dia bawa keluarganya keluar dengan baju, segala sesuatu ditinggal begitu aja. Karena pikir dia, banjir itu mau setinggi apa sih? Namun 3 minggu setelah itu dia kembali ke rumahnya, baru kaget. Ternyata air banjir itu naiknya 3 meter. Nutupin rumahnya, komputernya kena sapu, lumpur dan banjir. Semua kertas-kertas penyelidikan dia, dan dia sedang bikin buku dan sudah dicetak di dalam kertas, di print semuanya rusak, disket komputer bersih. 0. Melihat semua itu, dia duduk, bersihkan, ganti baru semua, dia nulis dari awal. Penyelidikan dimulai dari awal. Ini namanya manusia tidak gampang digoncangkan. Berapa banyak kita menyerah? Ya udahlah kalau gitu nggak jodoh. Cari lain aja deh. Tapi dia tidak. The unshakable. Tidak gampang digoncangkan. Oleh situasi, oleh keadaan apapun. Karena dia tahu dia punya Allah. Dia tahu komitmennya kepada Tuhan. Dia tahu bahwa hidup penyerahannya tidak sia-sia. Di dalam kehidupan ini mari kita sadari bersama. Selalu ada perbedaan Bapak Ibu. Orang Kristen yang hidup menyembah Tuhan dan yang tidak. Orang Kristen yang sungguh-sungguh dengan Tuhan atau yang hanya main-main saja. Selalu ada beda. Tuhan sanggup membedakan siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang tidak sungguh-sungguh. Dan dia tahu bagaimana memperlakukan 2 grup ini. Grup yang sungguh-sungguh dan grup yang tidak sungguh-sungguh. Dia tahu bagaimana memperlakukan mereka. Tidak ada perlakuan yang sama. Beda. Fasilitas, beberapa fasilitas sama. Tapi banyak perbedaan. Air tetap bisa sama-sama menikmati. Malam mungkin bisa sama-sama. Kalau malam tidur, makan bisa sama-sama kenyang, oksigen sama-sama bisa hirup dan tetap free. Baik untuk Kristen yang sungguh-sungguh maupun Kristen yang main-main. Tapi di luar yang lain-lain, di luar matahari, bulan dan bintang yang Allah berikan pada kita, ada hal-hal yang hanya diterima oleh mereka yang hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu sebabnya kita harus berhati-hati. Menjaga jangan sampai hubungan kita dengan Allah mengalami goncangan. Jangan sampai di dalam hidup ini penyembahan saudara digoncangkan. Allah ingin dalam hidup saudara dan saya, kita punya iman, kita punya kerohanian. Di akhir zaman tidak ada yang bisa goyang. Siapapun juga. Itu indah. Jaga itu baik-baik. Karena nanti kalau kita sudah di sorga, buku giro, buku cek, deposito kita, sertifikat rumah yang di bumi, kita udah gak butuh di sana. Segala macam mobil yang kita pernah punya di muka bumi ini, di sorga kita udah gak butuh. Segala macam gadget, kostum, baju, apapun aksesoris hidup. Waktu saudara dan saya ada di sana,
kita udah nggak pakai dan perlukan itu. Karena kita pakai tubuh kemuliaan. Makanya di dunia ini boleh pakai apa saja yang Tuhan anugerahkan dalam hidup. Tapi jangan jatuh cinta pada harta saudara. Jatuh cintanya tetap pada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ini. Jangan jadi orang Kristen jatuh cinta pada berkat Tuhan. Jatuh cintalah pada Tuhan yang memberikan berkatnya pada saudara dan saya. Sehingga kita tidak gampang digoncangkan. Sekarang bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga banyak orang suka. Yaitu blessings of the unshakable. Berkatnya orang-orang yang tidak tergoncangkan. Di sini kita akan lihat. Alkitab mencatat dan menceritakan kepada kita bahwa kalau kita hidup beribadah sungguh-sungguh dengan Allah, ada berkatnya. Coba lihat di dalam ayat yang ke-25 sampai 30. Katanya, tetapi ada empat orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadra, Mesa dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadra, Mesa dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadra, Mesa dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadra, Mesa dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadra, Mesa dan Abednego di wilayah Babel. Ada bedanya orang yang hidup menyembah Tuhan dan tidak. Ada upahnya, ada berkatnya. Kalau kita lihat berkat yang pertama adalah penyertaan Allah yang luar biasa. Rajanya sampai kaget. Tadi yang dimasukkan dapur api yang panasnya 7 kali, 3 orang. Kenapa sekarang kelihatan 4? Makanya raja turun dan jalan mendekat kepada perapian itu untuk melihat berapa sih yang benar di dalam. Ternyata dia lihat 4. Yang satu dikatakan seperti anak dewa. Itulah yang dipercaya oleh para teologi, ahli teologi berkata bahwa itulah Yesus Kristus di dalam perjanjian lama. Memang Yesus lahir 2 tahun lalu, 2000 tahun lalu. 2000 tahun lalu. Tapi bukan berarti sebelum itu dia tidak ada. Allah Tritunggal itu kekal selamanya. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Turunnya 2000 tahun yang lalu. Adanya itu sudah ada. Kekal. Di dalam masa lampau. Kekekalan masa lampau. Dan akan ada terus dalam kekekalan dan tidak pernah tidak akan ada. Selalu ada. Jadi Yesus ada di sana. Makanya dipanggil keluar. Setelah dipanggil keluar kita lihat ada berkat kedua. Allah dipermuliakan. Kenapa? Karena tadinya seluruh bangsa hatinya siap mau melihat 3 manusia di barbecue hidup-hidup tanpa saus dan bumbu. Bakar. Ternyata tidak jadi.
walaupun sudah dibakar. Dan disitulah kita lihat raja mengucapkan pujian. Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesah, dan Abednego. Allah dimuliakan. Orang kalau hidup sungguh-sungguh, Allah dimuliakan di dalam hidupnya. Orang lain melihat, orang lain memuliakan Allah. Ada berkat yang lain, kesaksian hidup yang mengubahkan. Ini ceritanya itu meluas sampai seluruh negeri. Ada 3 manusia dibakar Raja Nebukadnezar dan tidak terbakar. Jadi saudara bisa lihat, Alkitab bilang apa? Semua orang datang, para wakil raja, para penguasa, para bupati, para menteri, kumpul semua. Lihat mereka, mungkin mereka bilang gini, coba balik belakang. Iya, enggak gosong. Coba depan, iya. Lalu mungkin ada yang cium-cium rambutnya. Iya, nggak ada bau sangit, nggak ada bau terbakar, nggak ada bau hangus. Coba dilihat kukunya, ada. Bajunya, nggak ada yang lobang, nggak ada yang kena asap, nggak ada semua, bersih aja. Coba, kira-kira kalau sudah lihat gitu gimana? Biasa ini, biasa. Nggak biasa, karena belum pernah ada. Jadi mereka akan cerita kemana-mana. Dan kehidupan mereka akan bilang, hebat ya Allahnya Sadrak, Mesah, Abednego. Kemungkinan ini menjadi waktu Sadrak, Mesah, Abednego bisa bersaksi dengan luar biasa. Dan berapa banyak orang dimenangkan waktu itu. Hanya kebetulan Alkitab tidak catat. Hidup yang mengubahkan ini. Lalu kita lihat, ada berkat tidak terduga-duga terjadi. Apa itu? Di ayat 30. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesah, Abednego. Orang kayak gini mah gak boleh dibuang ini. Dipelihara nih. Gak main-main nih. Aset nih. Ini hidupnya sungguh-sungguh. Kapan lagi dapat orang kayak begini? Yang takut Tuhannya luar biasa. Ini dapat kedudukan tinggi, dipercaya. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan kehidupan saya. Bagaimana kita hidup dan hidup kita karena kita punya ibadah, kita punya kerohanian yang baik. Itu mendatangkan berkat bagi sesama. Menjadi terang, menjadi garam. Dan kita menjadi berkat dan melihat berkat juga di dalam kehidupan kita. Saudara dan saya, berapa banyak kita bilang, iya Pak, tapi saya kan ya orang begini-begini aja. Saya membaca kisah mengenai Rick Warren, pendeta yang pernah berdoa ketika Presiden Obama itu ditabiskan menjadi presiden. Dia yang berdoa, gerejanya besar. Dia pernah diundang khotbah di penjara. Lalu di penjara itu kumpul 5.000 orang, narapidana semua. Lalu kemudian dia berkhotbah. Selama dia berkhotbah itu nggak ada yang dengar kecuali beberapa aja. Dari 5.000 itu dia bilang paling cuma 100-200 orang yang dengar saya. Yang lainnya tuh rame sendiri, ribut sendiri, nggak perhatikan. Lalu kemudian dia pancing. Dia keluarkan duit saudara, $50. Lalu dia angkat uang ini. Siapa yang mau uang ini? Wow, 5.000 tangan diangkat. Tadi waktu khotbah nggak ada yang angkat tangan. Tapi kalau uang keluar tanya siapa yang mau, 5.000 orang angkat tangan. Lalu uangnya itu diludahin. Sudah tak ludahin, siapa yang mau $50 tapi sudah diludahin. 5.000 tangan masih diangkat. Habis itu uangnya itu diremas-remas. Ini uang sudah diremas, siapa yang mau? 5.000 orang masih angkat tangan. Lalu uang itu dibuang. Diinjak. Diambil lagi. Udah kotor banget nih, siapa yang mau? 5.000 tangan masih mau.
Kenapa? Karena biar kotor, biar diludain, biar sudah kumel ndak karuan, nilai uangnya tetap $50. Saudara dan saya, kita mungkin mengalami hantaman, berbagai macam tantangan, masalah dalam hidup. Tuhan lihat saudara hanya satu. Walaupun saudara babak belur model apapun, Tuhan bilang, you are mine. Engkau tetap milikku. Engkau tetap ku sayang. Engkau akan tetap ku berkati. Asal engkau hidup sungguh-sungguh dengan aku. Amin Bapak Ibu. Jangan lihat diri saudara selalu negatif. Karena Allah tidak lihat engkau negatif. Allah lihat saudara positif. Mari di dalam hidup ini, bangun diri menjadi orang-orang yang disebut the unshakable. Karena Tuhan mau saudara jangan tergoncangkan di akhir zaman ini. Supaya ketika dia datang di awan-awan dan jemput kita, semua naik. Dan hidup di dalam kekekalan bersama-sama dengan dia. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.